Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Jibunci dari Gereja Mawar Sharon. Kami sedang berbincang tentang above all else atau di atas segalanya. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang tadi, ada banyak yang sudah masuk untuk bertanya. Pak Bunci, kita tanggapi ya satu persatu. Ya. Dan kita ke yang bergabung di WhatsApp dulu. Ada nomor belakang 0485. Kekasih Tuhan yang mau menyusul silahkan ya. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda. 0485 bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Bunci. Pagi. Belum pendeta Pak ya? Ini dipanggil Pak Pendeta. Oh enggak, saya mantan pendeta. Loh. Mantan pendekar beliau ya. Shalom Pak Bunci, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan menjangkau banyak jiwa? Apakah mencari jiwa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk menjadi domba-dombanya, atau mengambil jiwa dari gereja lain untuk target mendirikan gereja baru? Karena sekarang lagi musim Pak. Mohon penjelasannya bagi saya sebagai jemaat biasa, karena yang saya tahu menjangkau jiwa untuk yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Langsung jawab Pak? Langsung gini ya. Jadi, masa tunggu besok? Jadi kita ini mau ngomong itu jemaat gereja A, gereja B. Saya pikir lebih tepat jemaat Tuhan ya. Jadi kita ini mengembalakan jemaat Tuhan, menjangkau jemaat Tuhan. Jadi kalau misalnya dia sudah bergereja, ya, dan kemudian sudah sungguh-sungguh dan bertumbuh di sana, ya sudah, gitu ya. Tapi misalnya kalau sudah bergereja, kemudian sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya kita ini temenan, kemudian saya ajak ke komunitas kecil, ya kan. Jadi di komunitas kami itu kayak kita kumpul itu banyak yang ke gerejanya sendiri-sendiri. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya kita ini ada kayak menjangkau jiwa itu kayak ada satu dikumpulkan satu komunitas namanya cell group. Jadi di sana kalau hari Minggu ya mereka mungkin ya 40% dari tempat kami itu yang jumlahnya adalah 40 orang ya. 40% itu ya. 40 orang? Iya. Itu punya gereja sendiri-sendiri dan saya nggak pernah ngajak mereka ke Mawar Sharon, gitu ya. Jadi bukan memindah gereja, tetapi membuat mereka itu semakin mengenal Tuhan kalau sudah Kristen ya, dan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin tahu harus apa kita nih kalau jadi anak-anaknya Tuhan. Tetapi kalau misalnya orang itu belum kenal Tuhan, lah ini yang kita harus agak privat, ya kan, diinjili sampai mereka tuh terima Tuhan, percaya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis. Seperti itu kita jangkaunya. Jadi kalau misalnya dia belum mau ya kita doakan gitu ya. Jadi seperti itulah. Oke. Ya, semoga baik. menjawab. Thank you. Berikutnya ada Daniel, Pak Daniel ya. Shalom Pak Bunci. Shalom. Anak saya Daniel ingin membantu orang tuanya yang sudah pensiun. Dia membangun kerja. Oh, bukan Pak Daniel ya. Papanya Pak Daniel gitu. Anak saya Daniel ingin membantu orang tuanya yang sudah pensiun. Dia membangun kerja di asuransi dan terlanjur resign, Pak. Tapi akhirnya goyah akibat kasus corona. Bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Padahal dia juga pelayanan loh, Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana ini? Bagaimana cara tahu kehendak Tuhan? Ini jadi, kerjanya goyah. Membangun kerja di bidang insurance ya. Dan sudah ingin membantu orang tua, tetapi kok kerjaannya ada masalah. Iya. Jadi gini. Kok jadi corona yang dia disalahkan ya? Ya mungkin imbasnya, tetapi kalau insurance investasi saya pikir sudah akhir 2019 sudah ya semua investasi kayak OJK terus kebijakan-kebijakan itu ada gitu ya. Jadi gini, yang kita harus tahu bahwa di dunia ini nggak ada yang abadi. Jadi entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, yang abadi cuma Tuhan. Makanya yang harapan kita ini kalau bukan Tuhan itu pasti nanti akan membuat kita nih jadi lemah gitu ya. Misalnya kita mengharapkan untuk anak, lalu anak kerjaannya goyah,
Lalu karena kita berharap sama anak, Ya. bukan sama Tuhan, gitu ya. Lalu bagaimana kalau mengharapkan Tuhan melalui anak? Ya kan harus melalui anak dan sebagainya. Gini, jadi kalau mengharapkan Tuhan, meskipun keluarga ada masalah, meskipun kesehatan ada masalah, meskipun pekerjaan ada masalah, karena memang kita harus tahu dalam Tuhan, nggak dalam Tuhan, kita hidup di dunia pasti banyak masalah, karena memang itulah dunia. Jadi kalau misalnya aku semakin dalam Tuhan kok semakin ada masalah, mungkin juga bisa karena kerajaan setan juga nggak terima kalau kita ini semakin aktif dan membawa banyak jiwa. Tetapi sesungguhnya kalau kita ini di luar Tuhan juga tetap ada masalah. Jadi artinya apa? Ya sudah, kalau kita melekatkan diri sama Tuhan, even ada masalah, saya hari ini juga ada masalah, gitu ya. Tetapi saya tetap memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau daripada saya menangisi masalah saya. Sambil saya tetap pagi, saya selalu komitmen pagi kerja sampai sore. Kalau misalnya saya mulainya siang sampai malam. Jadi kerja di tengah-tengah itu ya tetap saya ngurusi manusia-manusia yang mau konseling, yang mau ketemu gitu ya. Jadi yang mau konseling silakan. Tapi tetap ada masalah. Tapi tetap ada masalah. Jadi hamba Tuhan meskipun dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap caranya tahu kehendak Tuhan. Gini, ketika kita dalam masalah, ya kan, kita ini semakin dekat sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu misalnya gini, Joyce Meyer itu, saya nggak tahu ini salahnya siapa. Dia diperkosa oleh papa kandungnya, Joyce Meyer ya. Kemudian mamanya tahu, mamanya diem aja, ya kan. Dia benci sama papa mamanya, dia benci sama cowok. Kemudian akhirnya sekarang dia dipulihkan Tuhan, dan dia memulihkan jutaan orang yang marah sama Tuhan, benci sama suami, pahit sama orang gitu. Jadi sepertinya kan masalah, tetapi sesungguhnya itu bukan masalah. Jadi misalnya asuransi dan sebagainya ini kelihatannya masalah, tapi siapa tahu Tuhan itu ingin, ini mungkin ya, Tuhan tuh ingin membuat anaknya bapak ini untuk buka bisnis baru karena keadaan kepepet kayak Yunus itu dimakan ikan. Kayaknya kan masalah. Kalau Yunus gak dimakan ikan, dia matilah di laut, ya kan? Dia ngambang-ngambang gitu ya, ketata batu mati gitu ya. Jadi ya aman kan di dalam ikan kan empuk gitu ya. Jadi sesungguhnya kita ini mesti curiga yang positif kepada Tuhan. Kita jangan-jangan Tuhan ini ada niatan baik sama aku, tapi melalui kayaknya masalah, tapi bukan masalah gitu ya. Ya jadi jangan curiga yang jelek. Oh ini masalah gitu-gitu. Percaya bahwa Tuhan bisa pakai segala situasi untuk kebaikan kita ya. Anda pikir saya Pak Bunci nggak punya masalah? Kami juga menghadapi masalah. Ini ngomong sambil meneteskan air mata. Tadi kami curhat sambil meneteskan air mata. Gitu waktu-waktu break ya, saling mendoakan. Gitu. Ya pasti kalau nggak ada masalah itu biasanya udah RIP Pak ya. Ya. Itu sudah nggak ada masalah. Bos saja Tuhan Yesus waktu datang ke dunia ada masalah. Paulus, wah tambah juga sama Petrus, Daud yang pasti juga. Kalau kita tahu siapa big boss kita, siapa yang kita layani, lakukan saja. Ya, gitu ya. Baik, ada Ibu ES. Shalom Bapak, saya merasa kenal dengan Pak Ji Hunci. Oh bukan Ji Hunci Bu, Bunci. Wih kayak Korea ya. Ji Hunci. Ji Humyo. Betul atau salah ejaannya? Salah Bu. Salah. Yang tengahnya salah. Pakai B. Indra nama saya. Bahasa Jawanya. Yang saya tahu dulu kecil tinggal di Jalan Sidodadi. Semoga benar. Benar Tet, salah. Salah Bu. Bukan berarti. Saya sangat bersyukur. Dulu kecil, sekarang saya masih kecil. Ya, tanya apa ibunya ini? Jarinya, nggak tanya. Cuman bersyukur saja kalau saat ini Bapak bisa jadi hamba Tuhan yang bisa membawa jiwa-jiwa yang haus kepada Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Bunci dan Kak Wahyu. Sama-sama. Saya ex-guru katanya. Saya juga ex-guru. Loh, jangan-jangan ini gurunya Pak Bunci dulu. Tapi nggak pernah tinggal di Sidodadi kan? Nggak pernah. Nggak pernah Bu. Saya tinggalnya di Kapas Lor. Tetanggaan nggak sama Sidodadi Bu? Ya lumayan, kalau jalan kaki itu setengah jam. Oh jauh berarti. Jauh. Bukan ya. Mungkin yang lain Bukan. Bu ya? Itu Jihunci. Gitu. Ya ini Jibunci Bu. Ya Jibunci. Apapun terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin saya berharap muridnya Ibu yang nama Jihunci juga jadi pembicara juga. Dulu nama saya Indra, jadi kalau masih kecil Indra. Iya, jadi saya mulai berapa? jadi Jihunci, Jibunci itu SMA. Oh, gitu. Iya, saya
Ganti nama. Wijaya. Indra Wijaya. Bahasa artisnya Indra G. Oh. Jangan dilanjutin nih. Indra. Gak penting itu. Ya gak penting ini. Indra Ini spam keberapa? ini. Saya tanya Indra keberapa? Saya ke-6. Indra ke-6. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Jangan sulit-sulit ya kalau tanya ya. ada Gemeter Koming saya. di Jombang. Halo Koming. Pak Bunci mau tanya, Ya. hal orang percaya di seluruh dunia jumlahnya cuma 2 miliar, yang fasik 6 miliar, dan ada COVID-19. Maka apa pesan Roh Kudus? Apakah memang sekarang saatnya penyelesaian? Saya nggak tahu ya. Dan penyelesaian dunia gitu ya. Bahkan anak aja ya. Memilih Tidak untuk tahu. tidak tahu Ya. gitu ya. Apalagi Apalagi saya ini kan Bunci. anak kedua, itu kan anak pertama ya, anak yang sulung ya. Jadi anak yang sulung aja yang biasanya deket sama papanya yang dipercaya macam-macam itu enggak ada. Jadi tanda-tandanya ada tapi masih jauh lah saya pikir ya. Jadi bukanlah. Jadi COVID-19 ini bukanlah. Belum ya? Bukan ya. Belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Ya. Jadi masih ada yang lainnya lagi nanti ya? Pasti. 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 Jadi nggak usah takut kekasih Ya, Tuhan. tapi kalau kita percaya ada pengangkatan ya 7 tahun antikristus itu serem-serem, ada Itu- sangkakala, itu, materai, ya, itu macam-macam itu. itu nanti bicara doktrin, Ya, jadi kita nggak bahas nggak ya. bahas Oke, ke saya juga nggak bisa. berikutnya. Saya gaya-gayaan toh ya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan. Oh, bukan pertanyaan. Ini pernyataan dari Beijing. Pendengar Ni kita hao, ada- ni hao. Ni hao. Ya, 我姓戴，名字叫文字。 Ada artinya nggak itu? Ada, margaku Tai. Oh, ya ya. Namaku ya, ya. Wenzi. Benar Bunci. ya, Benar. ya. Saya nggak ngerti soalnya kalau Anda berbohong nanti urusannya sama Tuhan. Ya, ya, ya. Saya Oke. memang mukanya nggak meyakinkan. Ya. Gitu. Bahasanya juga enggak. Shalom Mbak Bagus. Wahyu. Shalom, Bagus ya. shalom. Oke. Ini memberitahukan aja bahwa virus corona mutasi gen kera dengan kelelawar yang dimakan manusia, dan virus tersebut mati di atas suhu 26 derajat. Untuk menjaga kesehatan, banyak olahraga dan memanfaatkan sinar matahari di pagi hari hingga siang hari. Ya. Terima kasih dari Mbak Amila, Thank kedokteran Beijing, Cina. Thank you. Thank you. Xie Xie. xie. Oke. Ya, 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 Saya ya. bisa kalau xie. Makanya ya, saya tadi tuh Kenapa, Pak? ngomong, saya kemarin juga ngomong sama anak CG. Orang-orang dulu komplain, "Cak panas sih bahasa Jawanya. Surabaya apa susah kan jadi Tuhan ya. Kita nih dikasih panas supaya mati semua virusnya, karena mungkin kalau orang Indonesia itu ya jaga kebersihannya Ya, kurang. lebih kurang, makanya dikasih panas. Kalau orang mungkin ya orang Eropa lebih bersihan ya kan, sudah dingin-dingin sedikit gak apa-apa, virusnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi ngomel ya kan, kepanasan. Nanti hujan banjir ngomel gitu ya. Jadi kayak padahal semua itu kayak kalau kita tahu ya, pasti Tuhan tuh kayak banyak Tahu yang terbaik hal-hal buat yang kita, terbaik ya. buat kita gitu. Jadi kalau sumuk jangan mengeluh. Iya, saya gak pernah mengeluh dari dulu. Kalau sumuk keringetan saya pikir, wah ini sauna. Saya bayar di Atlas tuh. Wah, nggak boleh Nggak nyebut merek. Saya bayar di AS. Gitu. Itu lumayan loh, itu enak, seger. Jadi kalau sauna Anda nggak perlu bayar ya disyukuri aja. Ya, gitu. Bawa kaos lebih aja. Gitu. Baik, berikutnya ada Oma L yang bergabung. Hai Oma. Shalom Pak Shalom. Bunji. Anak laki-laki saya 2 orang meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah menikah. Ya, Saya berdoa 10 tahun lebih tapi mereka belum balik ke Yesus, Pak. ya. Waktu mereka meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, heboh Pak, karena saya ini Tionghoa, maaf saya sebutkan itu. Ya. Apa masih bisa mereka kembali ke Tuhan Yesus, Pak? Terima kasih Pak Bunci. Saya ini jadi patah semangat sambil ada emotikonnya menangis, Pak Bunci. Ya. Jadi Oma L ini sedang sedih karena 2 anaknya sudah meninggalkan. Saya dengar gini ya, saya sedih lah. Saya Iya, sedih banget. Saya sedih banget. Gini Oma, menurut keyakinan saya ya kan, kalau kita sampai Tuhan tuh ngomong gini, kalau kamu tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Dan ada ayatnya tuh, apa saja yang kamu minta pasti diberikan. Jadi kayak kita nih kalau dekat sama Tuhan, kita nih bisa tahu kalau yang kita doakan tuh nggak ngawur-ngawur gitu ya.
Tapi yang saya tahu, kalau mendoakan orang untuk bisa mengenal Tuhan lalu percaya Tuhan, itu sesuai hatinya Tuhan. Saya pikir doa yang seperti itu pasti dijawab. Jadi ketuklah, mintalah, itu yang rohani. Saya sangat yakin yang Oma doakan itu sangat rohani. Bahkan ya, ada kemarin saya diceritai sore pulang gereja, ada coach saya, Coach Oke, barusan baptis orang percik karena di ICU parah banget. Dan di ICU itu dia baru percaya. Dulunya engkong-engkongnya dia, papanya dia itu hamba Tuhan. Dan dia gak mau. Tapi kayak last minute, saya kok yakin ya, itu doanya engkong-engkongnya dan tahu papanya. Jadi kayak anak cucunya itu pasti tidak akan ditinggalkan. Jadi sampai last minute dikejar sama Tuhan. Jadi jangan berhenti untuk berdoa karena itulah kesukaan bagi Tuhan. Jadi kayak kita nih gini loh, kita menanam, menyiram, tapi Tuhan tuh yang memberi pertumbuhan, bahkan pertumbuhan hati, pertumbuhan iman tuh Tuhan. Jadi kayak ya sudah, kita nggak usah ambil job testnya Tuhan, kita nih bersuka cita aja, kita bisa melihat mereka masih ada dan kita bisa mendoakan mereka, gitu ya. Jadi ya sambil Oma juga fokusnya bukan cuman anak tadi ya, bukan cuman anak, tapi banyak orang yang di sekitar Oma yang belum percaya Tuhan, doakan sekalian, dipuasakan sekalian. Jadi kayak Tuhan tuh semakin terharu kalau lihat hati yang seperti itu, karena Daud itu hatinya seperti itu kan. Kalau Tuhan tuh ngomong, aku menolak Saul dan aku kepingin Daud, karena Daud itu detak jantungnya sama dengan detak jantungku. Artinya apa yang Tuhan suka dia suka, apa yang Tuhan benci dia benci. Nah ini Tuhan suka Paul ya kan, untuk keselamatan banyak orang. Oke. Gitu. Baik. Berikutnya ada V yang bergabung. Shalom Ya, Pak. shalom. Apakah memang ada panggilan untuk menderita? Ya. Kenapa saya mesti merasa menderita, dengan salah satunya adalah karena dosa. Saya mencoba minta jalan terbuka bagi saya, tapi sampai sekarang belum terbuka. Saya juga dengar suara Tuhan dan jawaban Tuhan, tapi jika saya konselingkan saya takut sombong, Pak. Mohon bantu doa. Ya, kalau misalnya mau konseling, atau sebetulnya bukan konseling ya, punya mentor ya bapak rohani ya, gitu kan. Ya, jadi kayak kalau bahasa rohaninya bapak rohani, mentor lah, itu lebih bagus. Jadi kayak berdosa, kita harus tahu bahwa dosa itu sudah selesai. Dosa itu sampai kita tertuduh gara-gara dosa, berarti ya kita masih di dalam dosa itu. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa dan kita sudah nggak di dalam dosa itu, ya kalau sampai tertuduh itu berarti pekerjaan iblis atau kita kolaborasi sama iblis, gitu ya. Jadi kita nih karena kita percayanya bukan sama Tuhan, padahal Tuhan tuh ngomong dosamu sudah putih, dosamu sudah semua lunas, sampai Tuhan ngomong sudah selesai. Bahkan Tuhan tuh ngomong, bukan ngomong sisa sedikit gitu ya, enggak. Tuhan ngomong sudah selesai. Jadi kalau kita percaya Tuhan, berarti kita percaya kalau dosanya selesai, bahwa sudah tidak ada dosa lagi, kecuali kita masih hidup dalam dosa. Ya itu jangan coba-coba berani ngomong sudah selesai. Tapi kalau kita sudah, tapi masih bisa jatuh lagi, sudahlah. Nggak ada orang yang habis bertobat lalu dosa A ya, lalu sampai sisa hidupnya dia nggak pernah berdosa sama sekali apapun gitu ya. Ya nggak bisa. Kalau itu pasti fix sombong. Bahkan ada ayatnya, kalau kamu jatuh, kamu nggak sampai tergeletak. Ya, tapi bukan kita ini hidup di jalan berdosa, tapi hidup di jalan Tuhan, tapi bisa kepleset. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tertuduh, ya berarti kita lebih percaya bukan sama firman Tuhan, tapi sama suara setan atau suara orang-orang di sekitar kita yang kesetanan. Gitu. Dan misalnya tapi apa yang kita tabur pasti kita tuai. Jadi dosanya sudah selesai, tapi tetap misalnya ya, dulu kita nih mukulan, napuan gitu ya, atau dulu saya ini nyolongan. Saya ini bukan contoh ya, bukan ilustrasi, tapi ini contoh nyata. Saya ini dulu nyolongan banget gitu ya. Jadi apa-apa itu saya colong. Kalau break time itu menyolong hatinya orang juga. Iya, nyolong hatinya orang sampai akhirnya hati saya dicolong. Gitu ya. Jadi tetap apa yang saya tabur saya tuai, karena memang selama bumi masih ada, apa yang ditabur dituai. Tapi dosa sudah selesai. Gitu. Oke. Baik.
ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada pertanyaan dari 4077. Ya. Pak, ada seorang sebelum dipanggil Tuhan, saat sakit sudah kritis, lalu dia terima Kristus, terbukti bisa ngomong haleluya dan minta didoakan waktu meninggal. Dia ada di mana ya, Pak? Di surga. Kalau misalnya dia benar-benar bertobat. Gitu. Kalau keyakinan saya loh ya. Nanti kalau misalnya diprotes, ya nanti kalau di surga dicari bareng-bareng. Ya kan? Ada enggak gitu ya. Tapi kalau memang hatinya benar-benar bertobat, kan hanya Tuhan yang bisa lihat hati. Gitu ya. Ya sesimpel itu sebetulnya. Tapi kok enak ya kan? Ya beda. Tetap ada upah. Di surga tetap ada upah. Ya enakan kita. Kita misalnya dia hidupnya 60 tahun, meninggal selamat, kok enak, ya kan? Itu kayak pencuri di sampingnya. Iya. Orang itu ngomong kok enak, padahal jelas enakan, kok bahasa Jawa ya, jelas lebih enak kita, ya kan? Kita nih hidup, misalnya saya sebelum mati 50 tahun melayani Tuhan, itu jauh lebih enak. Kalau ada alat ngukur hati itu ya, hati saya itu berflower, meskipun tetap ada masalah, ya kan? Jadi nggak mungkin nggak ada masalah. Oke, baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari ada 7.500 yang tanya, yang dengerin 6.000, ada yang satu orang tanya 2. Ada Ibu R yang bertanya, teman kantor saya melakukan kesalahan yang fatal sehingga teman saya disidangkan di depan semua karyawan. Akhirnya dari keputusan sidang kami saling memaafkan dan teman saya sudah minta maaf. Tapi rekan-rekan meminta saya dan teman-teman untuk tanda tangan yang menyatakan teman itu harus dikeluarkan. Saya tidak mau tanda tangan Pak sebab saya kasihan, tapi saya diancam sama teman-teman. Apakah keputusan saya ini benar atau salah Pak? Mohon saran. Kadang-kadang meskipun ya kadang-kadang memang ada saat-saat seperti ini ya. Jadi kalau saya jadi ibu R atau bapak R ya, ibu ya. Ya saya nggak mau tanda tangan sambil saya ngomong gini. Saya sangat nggak masalah sama hal-hal nggak prinsip, ya kan. Tapi menurut saya ini prinsip. Menurut saya semua orang, saya jelaskan, kesempatan itu saya buat untuk menginjil. Jadi saya ceritakan tentang Tuhan, jadi tapi nggak pakai ayat gitu, jadi halus maksudnya. Kalau saya loh ya, saya pikir siapa yang nggak pernah bersalah, kayak orang mau dirajam batu ya. Setiap orang mungkin dia salahnya itu. Kita ngomong bacot ini, salahnya nemen. Kalau misalnya ada komputer bisa ditancapkan ke kita, lalu bisa lihat semua kesalahan kita. Mungkin kesalahan kita lebih menjijikkan daripada orang ini gitu ya. Saking ya kan bahasanya. Belum ketahuan. Belum ada orang yang tahu gitu ya. Jadi kayak ya sudahlah, kalau kita nih ya aku sudah memaafkan, tapi aku nggak mau dia gini loh. Kalau kita mau belajar hatinya Tuhan, kalau aku nih keyakinanku adalah aku nih kepingin hatiku nih seperti Tuhan, meskipun belum ya, tapi saya kalau hatinya Tuhan itu selalu memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga gitu ya. Jadi ya kalau aku seperti itu, aku minta maaf. Yang lain aku bisa kompakkan, tapi hal ini bagiku ini prinsip, gitu ya. Sambil kita ini merendah, maafkan aku, gitu ya. Jadi nggak harus menyetujui walaupun kita ada di bawah tekanan ya. Harusnya. Justru waktu itu saatnya kita ngomong supaya mungkin ya ada 50 orang benci sama kita, tapi siapa tahu gara-gara itu 2 orang diberkati. Lalu orang itu dipulihkan di keluarganya karena suaminya atau istrinya selingkuh, lalu dia nggak bisa memaafkan, lalu dia pakai kebenarannya. Setelah kita ngomong kebenaran firman Tuhan, lalu orang itu dimerdekakan karena firman kan memerdekakan. 2 orang itu selamat, lalu 2 orang itu ternyata 2 orang itu dipulihkan, lalu bisa berdampak luar biasa. Ya 50 itu ya mungkin belum waktunya. Ya nggak apa-apa. Saya lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Kalau saya. Kadang-kadang kita ini pengen jadi hakim buat sesama kita. Karena kita merasa lebih benar, lebih baik, lebih suci. Paulus tuh ngomong gini, apakah aku harus takut sama manusia, tapi tetap kita harus berusaha menyelamatkan, bangun jembatan sama mereka. Kalau aku sampai takut sama manusia, aku ini bukan hamba Tuhan. Jadi kalau ini kan firman Tuhan, jadi kita nih harus tetap firman Tuhan, yaitu kita memaafkan dan memberi kesempatan. Kecuali membahayakan jiwa, ya kan? Membahayakan jiwa, orang ini punya apa ya? Kelainan untuk ingin melukai orang gitu ya, wah keluarkan aja gitu, terus diterapi ya. Kalau gitu bukan benci tapi ya memang membahayakan gitu ya. Baik, ini terakhir kok ada yang gabung panjang sekali Pak Bunci.
Pak Bunci, maaf kalau salah, tulisannya BUNCHI. Gak apa-apa Gak lah. apa-apa ya. Nggak prinsip. Nggak menghilangkan keselamatan ya. Ya. Terima kasih Pak, perbincangan pagi ini sebagai penguatan bagi saya. Ya, Saya syukur. di Surabaya. Terkait dengan panggilan Tuhan, saya ini bingung Pak. Saya bekerja sebagai PNS, itu pun saya sadar Tuhan yang menolong. Lalu saya ditempatkan di luar pulau. Ya. Kemudian ayah saya meninggal dan berdoa berharap bisa pindah ke Surabaya agar bisa menjaga ibu sambil tetap bekerja. Ya. Lalu saya kembali ke Surabaya, tapi yang saya hadapi malah pekerjaan saya berantakan karena saya terpaksa menolak penugasan. Karena ibu sering opname sehingga akhirnya atasan saya tidak memberikan tugas. Ya. Pertanyaannya, saya bingung Pak dengan panggilan Tuhan. Di satu sisi dikatakan keluarga nomor 2 setelah Tuhan, tapi kok malah saya tidak jadi berkat di tempat pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan Pak Bunci? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Kalau solusi, menurut saya ya, kalau solusinya gini, tetap itu sudah benar ya kan. Jadi kalau misalnya nggak ada orang lagi yang untuk merawat ibu, ya kalau saya pasti pulang. Saya pikir nggak PNS, jadi nggak PNS pun saya tetap dipelihara Tuhan kok, gitu ya. Jadi nggak harus PNS gitu ya. Jadi apakah kita harus keluar? Itu sekali lagi itu butuh pergumulan lebih dalam lagi. Tetapi kalau saya pribadi, saya paling penting panggilan saya, yaitu saya nggak boleh sampai saya ini dikekang untuk nggak menginjil. Lebih baik saya keluar dari kerjaan misalnya, jadi kayak misalnya kerja di hutan yang nggak ada orangnya gitu, wah saya nggak mau gitu ya, saya nggak bisa menginjil, masa ke monyet, gitu ya. Jadi saya paling utama gitu. Tapi kalau orang tua, ya orang tua itu titipan dari Tuhan ya, kita jadi nanti ginilah, kalau misalnya sekarang berantakan dan sebagainya, pokoknya kita tetap bertanggung jawab. Tapi kalau pulang ke Surabaya lalu pekerjaan ditinggalkan, lalu kita nggak dikasih penugasan karena ya sering izin tadi orang tua, sakit-sakitan, sering izin pulang ya. Kalau saya pribadi, saya lebih merelakan PNS saya daripada orang tua saya. Anak gitu. berbakti, mantu idaman kayak gitu kan. Tapi sekali promo lagi dikumpulkan sendiri. Dikumpulkan ya. Oke. Baik, ini terakhir ada Bu Lisa di Jombang yang bertanya, Pak Bunci, sekarang firman Tuhan sudah bisa mencapai seluruh dunia. Jadi sebagai tanda akhir dunia sudah digenapi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Akhir zaman berarti ya. Ya. Tanda akhir sudah digenapi. Belum loh, ada daerah-daerah yang belum pernah mendengar Injil ya. Ya. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan orang percaya? Ya pergi memberitakan Injil ya. ya. Sekarang ini, kalau misalnya orang Indonesia ya kan, yang sudah mengenal Injil 10%. Yang sungguh-sungguh saya kok nggak yakin 10%. 50% aja dari 10% saya nggak yakin. Itu bisa jadi apa ya, kerjaan kita, ladang kita untuk kita nih menjelaskan, membawa banyak orang untuk supaya dia semakin mengenal Tuhan, dan juga mereka itu pergilah jadi mereka itu jadi murid, lalu mereka juga memuridkan yang lain, bukan hidup untuk dirinya sendiri. Sambil di tengah jalan juga kita ketemu yang 90% itu. Jadi sebetulnya kerjaan ini masih bukan banyak, ya? sangat banyak. Dan misalnya kita pabrik masker, ini zaman anugerah, zaman harganya mahal, kita harus lembur gitu ya. Menurut saya kalau sampai kita nih malas-malesan, apalagi fokus sama diri sendiri, sama kerjaanku, keluargaku, kesehatanku, ya itu terlalu. Harus bertobat ya, harus bertobat kita. Oke. Baik Pak Bunci, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulannya gini, jadi kalau misalnya kita mau dalam panggilan ini setia sampai akhir, kita mesti punya tujuan yang besar, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita nih fokus hidup kita nih bukan untuk kaya, bukan untuk keluarga bahagia, bukan untuk sehat, bukan untuk bodybuilding, bukan untuk keren, bukan untuk macam-macam, tapi hanya untuk supaya banyak orang dimenangkan lewat hidup kita. Sambil kita pakai alat-alat yang Tuhan kasih, yaitu keluarga kita, keluarga yang melayani Tuhan.
istri, kalau saya sama istri sama anak-anak nanti amin besok-besok melayani Tuhan sama-sama untuk menjangkau jiwa. Anak-anak saya di sekolah, istri saya di teman-temannya, lalu kerjaan. Saya pakai tempat kerja itu meja kantor saya jadi mimbar supaya banyak orang di tempat saya kerja itu bisa diselamatkan, bisa mengalami kasih Tuhan, lalu mereka percaya. Jadi alat-alat ini itu bukan tujuan kita, tapi alat-alat. Tapi ketika kita pakai alat-alat ini akan jadi cemerlang. Karena alat-alat ini di tangan Tuhan jadi tajam nanti. Jadi kayak ini misalnya pisau kita nih kayak berburu atau ya. Jadi alat-alat ini akan diperbarui terus sama Tuhan. Jadi keluarga kita akan diperbarui sampai kita nih mikir gini. Ini supranatural. Ini gak mungkin kalau bukan Tuhan. Jadi anakku ini gak mungkin kayak Billy Graham ya. Tuhan tuh demo, anaknya dibuat narkoba sepertinya loh ya. Lalu pulih gitu ya. Jadi kayak Billy Graham fokus sama hatinya Tuhan, lalu anaknya berantakan. Masih belum selesai. Sampai sekarang lalu anaknya bisa dipakai itu. Jadi kayak ya, tapi ada banyak hamba Tuhan yang ya itu kasus-kasus khusus saya nggak tahu, saya nggak bisa juga menghakimi. Tetapi yang saya sangat yakin bahwa ketika itu kita pakai untuk tujuan yang mulia, tujuan yang besar, kita ini bisa hidup berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, dan kita ini bisa setia sampai akhir. Jadi banyak hamba Tuhan jatuh dan nggak bangkit lagi karena dia tujuannya bukan menjangkau jiwa, bukan hati Tuhan, tapi tujuannya hanya membangun kerajaannya, tapi pakai atas nama pelayanan. Tapi kalau selama dia pakai membangun kerajaan Tuhan, saya sangat yakin dan saya banyak menjumpai orang yang setia sampai akhir. Itu jadi kayak dia nggak mudah kecewa, dia jatuh beberapa kali bangkit lagi. Tujuannya banyak jiwa harus dimenangkan lewat hidupku, banyak jiwa harus diinjili. Seperti itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Ajari kami Tuhan, semakin hari kami semakin mengerti hati-Mu. Seperti Daud Tuhan, kami semakin mengasihi apa yang Engkau kasihi, kami menyukai apa yang Engkau sukai. Kami gak suka sama apa yang Engkau gak suka. Bahkan kami sangat benci dengan Engkau yang benci Tuhan. Bapa, tolong kami Tuhan untuk kami bisa menangkap hati-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan bukan untuk kami lagi. Hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Orang yang beristri Tuhan ngomong, hiduplah seperti Engkau tidak beristri. Yang bersuami hidup seperti gak bersuami. Yang punya anak seperti gak punya anak Tuhan. Artinya menaruh hati-Mu Tuhan di atas semuanya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mampu Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Semakin hari semakin kami kenal Engkau, dan semakin hari kami mampu Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau sukai Tuhan. Urapi kami, urapi apapun yang senjata-senjata yang Engkau sediakan untuk setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Bunci, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Ya. Dan berkati. Tuhan berkati sama-sama. Gimana rencana ke depan? Saya diundang? Ya. Belum ya? Nanti diundang. Diundang ya. Makan-makan maksudnya. Saya undang ke sini aja istri saya sama gitu, anak-anaknya. Baik, kekasih Tuhan, dengan demikian tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun berada, mari kita kerjakan agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Fokus pada hatinya Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.